menurut saya semua entrepreneurship itu butuh banget ketahanan karena ternyata selalu lebih sulit daripada perkiraan dan impian awal. Sebetulnya dunia ini tidak pernah kekurangan modal untuk ide yang terbukti bagus. Jadi seorang entrepreneur itu very good to starting from zero sampai pada titik tertentu. Tapi untuk dia bisa skill up terus, itu di atas itu kan beda. Jadi memang lebih baik kalau kita mau buka usaha itu sesuatu memang yang kita sudah familiar ya Pak ya. Benar. Gimana kita sudah punya kompetensi di sana ya. Oke, mitra bisnis, kembali lagi di acara Business Wisdom Podcast dan hari ini saya kedatangan seorang yang sangat istimewa, seorang mentor, juga seorang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, the one and only Pak Tanadi Santoso. Apa kabar Pak San? Mitra bisnis, selamat pagi Pak Andi. Jadi ini pertama kali saya duduk di sini ya teman-teman sekalian. Pertama kali, biasanya saya duduk di sana, cuma hari ini ada ide Pak Andi untuk saya jadi narasumber, ya monggo silakan. Selamat pagi mitra bisnis, selamat pagi teman-teman sekalian, selamat pagi Pak Andi, silakan. Ya, nah ini sebelumnya terima kasih banyak Pak San bersedia untuk jadi narasumber hari ini, spesial. Yes. Oke, kenapa Pak San menjadi narasumber pada episode kali ini? Karena topik kita pada hari ini adalah tentang entrepreneurship. Ya. Tidak ada orang yang paling tepat untuk kita tanya-tanya selain Pak Tanadi Santoso tentang entrepreneurship. Oke, Pak San, pertanyaan awal sebagai pemanasan dulu. Yes. Mungkin bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak sebagai entrepreneur itu sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi saya tadi baru berhitung ternyata saya sudah 38 tahun berbisnis ya. 38 tahun karena saya mulai pada 1986. Jadi saya mulai dari 1986 sampai sekarang betul-betul sudah 38. Lama banget ya udah nih. 38. Luar biasa. Dan saya 38 tahun ini tidak pernah ikut kerja sama orang full time. Tapi kalau kerja part time atau dengan kalifiansi dan lain-lain sering. Tapi kalau full time tidak pernah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa diceritakan Pak, pertama kali Bapak terjun ke dalam dunia entrepreneur itu seperti apa Pak? Apa memang keinginan dari diri sendiri atau tidak sengaja atau dorongan dari orang tua atau seperti apa Pak? Jadi saya pulang dari Taiwan 1984, 85 mulai menikah sebenarnya. Jadi ya. Tipe yang nekat menikah dulu baru kerja. 86 dan pada saat itu sebenarnya sudah bantu orang tua tapi part time ya, jadi bantuin ngeliatin bisnisnya ibu saya. Jadi lalu 86 baru saya mulai berbisnis dengan uang 25 juta saat itu ya, 86 cukup banyak yang diberi oleh ibu saya ya, dan dipinjami unlimited tapi dengan bunga. Jadi 86 saya sudah kenal yang namanya bunga. Uang itu punya bunga gitu ya. Dan boleh pinjam anytime gitu ya, berapapun boleh. Dan saya mulai dengan kulaan komputer gitu. Jadi belanja pertama itu saya ingat banget di Singapura. Jadi kulaan ke Singapura, beli peralatan komputer, dikirim ke Indonesia, lalu mulai jualan di tahun itu 86 ya. Dan berjalan dengan sangat panjang, jadi sampai sekarang berarti sudah 38 tahun. Dan mungkin saya sudah startup lebih dari 20 company, kecil atau besar ya, cabang ataupun pusat ya, dan sering juga gagal gitu. Jadi mungkin gagal dan sukses sama-sama banyaknya kira-kira gitu Pak. Nah nanti sebelum Pak San ceritakan lebih detail ya perjalanannya seperti apa, mungkin pertanyaan mendasar dulu Pak, sebetulnya entrepreneur itu apa sih Pak? Entrepreneur itu kalau definisi saya adalah orang yang tidak digaji bulanan ya, dan dia mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan sendiri, diupayakan sendiri dan tidak punya bos gitu ya. Saya jadi selama ini tidak punya bos gitu. Bos saya cuma dua, yang satu Tuhan, yang kedua istri. Kira-kira gitu ya, kalau pendapat saya begitu sih. Iya. Secara jadi, mudahnya. Entrepreneur itu secara gampangnya adalah orang yang tidak digaji bulanan, tapi dia menjadi bos untuk dirinya sendiri gitu ya Pak. Betul, dan yang menjadi
abu-abu adalah orang-orang yang sekarang menjadi freelancer. Jadi freelancer itu apakah entrepreneur atau tidak debatable banget gitu. Saya menerima pekerjaan sebagai desainer, tapi saya tidak punya bos. Saya pokoknya siapa aja ngirim ke saya terima, itu freelancer ya. Nah itu apakah disebut entrepreneur atau dia dianggap sebagai karyawan, susah dibilang. Tapi menurut saya definisi entrepreneur itu adalah memulai dari diri sendiri, menjalankan sendiri ya, dan dia tidak berbasis pada gaji bulanan. Kira-kira gitulah ya. Karena saya kebetulan Pak, kalau saya pernah jadi freelance Pak. Nah saya 6 tahun jadi freelance mitra bisnis. Nah mungkin pertanyaannya apakah kalau gitu yang namanya entrepreneur itu harus punya modal? Karena saya dulu waktu jadi freelance saya nggak punya modal Pak. Ya betul-betul kalau ada panggilan untuk saya ngajar, ya saya ngajar. Kalau enggak ya saya nggak ngajar. Apakah itu pembeda yang paling utama Pak antara freelance dengan entrepreneurship? Tidak. Jadi menurut saya entrepreneur itu banyak yang tidak punya modal. Tidak punya itu dalam arti minim ya. Bisa pinjam, bisa apa. Contoh yang paling gampang, buka warung gitu. Saya buka warung dan kebanyakan makanannya dititipin oleh orang dan saya baru bayar kalau laku. Gitu. Modal saya mungkin ya makanan yang ada di rumah dan saya buka warung, saya bikin katakanlah pia gitu ya. Dan tiba-tiba pia saya rame sehingga saya akhirnya bikin pia terus, lalu buka, lalu dari uang penghasilan itu saya bikin lebih banyak, lalu saya hire orang, lalu saya bikin lebih maju lagi sehingga akhirnya menjadi pabrik pia dan pia terbesar seluruh Indonesia, misalkan begitu. Nah, kalau ditanya modalnya berapa, hampir nol gitu. Saya dulu mulai dengan modal 25 juta. Yang mungkin kalau nilai sekarang ya mungkin 100-200 juta gitu ya. Dan bukan tidak banyak, tapi juga bukan sebesar itu. Jadi menurut saya mitos terbesar adalah kalau saya jadi entrepreneur harus punya modal dan modal saya harus besar. Itu tidak benar menurut saya. Ya, tentu tidak semua ya. Kalau misalkan bisnisnya mau bikin pabrik mobil gitu ya, sudah harus pasti modalnya besar. Tapi semua entrepreneur itu kebanyakan mulai dengan modal yang sangat minim banget gitu. Jadi kalau gitu Pak, yang paling dibutuhkan oleh seorang entrepreneur itu selain modal berarti apa? Semangat, ide atau apa Pak? Campuran. Jadi antara ide, semangat juga pasti ya, lalu keahlian tertentu, apapun keahlian itu ya. Lalu kemauan untuk mengambil tanggung jawab sendiri terhadap apa yang dia lakukan ya. Dan menurut saya entrepreneur itu harus punya ketahanan yang dalam dan juga punya kemampuan untuk sedikit pivot. Ini zaman dulu belum ada pivot ya. Zaman sekarang kita bicara pivot. Tapi ketika mencoba nggak jalan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, lalu jalan lagi, lalu berubah bisnisnya. Itu selalu ada pada hampir semua tipe entrepreneur. Menurut saya begitu. Ya, very good Pak San, terima kasih. Nah, mitra bisnis di awal berarti sudah kita jelaskan dengan lebih agak dalam sedikit ya, bahwa ternyata meskipun kita nggak punya modal misalnya gitu ya, tapi yang paling diperlukan itu bagaimana kita punya kemauan yang keras, bagaimana punya keberanian untuk kita bisa memulai usaha. Nah mungkin nanti di sesi yang berikutnya kita akan tanya, meskipun ini belum berakhir sesinya ya, apa sih sebetulnya perbedaan antara intrapreneur dengan entrepreneurship. Tapi itu nanti kita tunda di sesi yang berikutnya. Sekarang saya mau Pak San coba ceritakan dulu secara detail tadi perjalanannya dari tahun 86 tadi apa lagi Pak? Jadi beberapa ya yang saya jalanin, saya ambil aja beberapa kasus ya. Saya punya mikronet komputer berjoinan pada 86 yaitu jualan perangkat komputer ya. Lalu istri saya buka Pipiland Gift Shop ya, ini juga rame banget ya, Pipiland Gift Shop di mana sebetulnya bisnisnya istri saya sendiri tapi saya bantu aja ya. Lalu kita buka yang namanya PT Harisma Wisesa Jaya di Surabaya dan juga PT Harisma Dewata Jaya di Bali, itu joinan ya. Sekarang sudah tidak ada dua-duanya. Kebetulan saya jual gitu ya, jadi sudah nggak ada ya. Lalu kita punya Widya Wisesa dengan Pak Elwin di Balikpapan, ya itu toko komputer sampai sekarang masih ada. Kami distributor Epson di Balikpapan ya dengan Pak Elwin Aldrin, itu kawan SMA saya ya. Lalu ada Awareness Education Center ya, dulu di Malang, Bali, Madiun, Semarang ya. Ini berpartner dengan Pak Yoyo ya, terus saya buka S1 Institut Asia ya, lalu kita buka S1 di Bali dengan nama Instiki dengan Pak Mademuku ya, lalu saya buka
Sandler Training bersama Pak Robert dan Pak Dirga. Ini beberapa yang belakangan ini masih berjalan. Di luar itu banyak sekali. Salah satu yang cukup besar dan sudah tidak aktif lagi adalah Sam Design. Ya, kita membuat desain company, desain company, dan ada beberapa lain yang sudah tutup. Contohnya saya punya studio foto untuk memotret orang ya di Surabaya. Terus saya punya toko mebel di Bali pernah ya, tempat kursi dan meja dan lain-lain di Bali ya. Pernah bikin consulting dulu dan tidak jalan dulu ya sebelum lalu kita berubah. Ini kuno banget, ini cerita 15-20 tahun lalu. Nah, dalam perjalanan yang sangat banyak itu ada yang sukses, ada yang gagal total, ada yang setengah-setengah. Menurut saya semua entrepreneurship itu butuh banget ketahanan karena ternyata selalu lebih sulit daripada perkiraan dan impian awal, begitu. Wah, ternyata banyak banget nih bisnis nih ya. Makanya nggak ada orang yang paling pas yang mesti kita tanyain nih kalau tentang entrepreneur selain Pak Tanadi Santoso. Kita balik dulu Pak ke awal sedikit Pak. Silakan. Kalau boleh tahu waktu Bapak lulus S2 dari Taiwan ya Pak ya, gitu ya? Bukan, S1 saya di Taiwan. Civil Engineering, itu 84. Oh, S2-nya Chicago. S2-nya baru di Chicago, itu sudah di tahun 2002 ketika saya 2002 sampai 2004 ketika saya sebenarnya relatif sudah cukup sukses berbisnis. Nah kalau gitu Pak, waktu Bapak lulus dari S1 itu, kenapa waktu itu nggak pernah punya niat untuk kerja di sebuah perusahaan gitu Pak? Kenapa waktu itu niatnya itu langsung, wah aku buka usaha aja deh gitu. Nah ini menarik ya. Dan di awal-awal itu saya sangat highly recommend orang untuk kerja sendiri. Karena pada tahun 85-86 itu kalau Anda tahu, itu kerja itu super sedikit alternatifnya dan maaf super kecil gajinya. Jadi gajinya kecil banget ya, tapi biaya hidup besar sehingga kalau mau sukses atau mau relatif sukses nggak ada pilihan lain kecuali berbisnis. Dan menurut saya pada tahun-tahun itu 1986, 87, 88, 90 itu menurut saya nih berbisnis itu masih sangat mudah dibandingkan sekarang terutama ya. Masih sangat mudah dan returnnya atau hasilnya secara umum masih jauh lebih baik daripada ikut orang atau ikut perusahaan. Itu pendapat saya. Oke, mitra bisnis, di sesi yang berikutnya kita akan tanya lebih dalam ya mengenai ini sebetulnya pertanyaan klasik. Saya juga dulu lama sebagai karyawan ya. Kayaknya kita waktu jadi karyawan itu seringkali berpikir, wah enak kalau jadi pengusaha. Jadi bos sendiri, ngatur apa sendiri, bisa marah-marah mungkin ya. Kalau kita jadi karyawan ya mau gimana. Tapi apakah betul demikian adanya? Bahwa yang namanya pengusaha itu selalu lebih enak menjadi seorang karyawan. Saya pernah punya teman juga Pak. Yes. Saat ini juga dia seorang pengusaha ya. Dia pernah bilang ke saya 2 minggu yang lalu waktu kami bertemu. Sekarang dia bilang gini, kalau saya punya teman yang sekarang kerja di kantoran, saya mau bilang gini, udah kamu kerja aja yang benar jadi karyawan. Karena jadi pengusaha itu pusing, karena mesti ngurusin dari A sampai Z-nya. Nah, mitra bisnis nanti kita dengar ya pendapat Pasan bagaimana tentang hal yang seperti apakah itu mitos atau betulan seperti itu. Oke, mitra bisnis kita sekarang masuk ke sesi yang kedua. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang tadi ya di ujung dari sesi yang pertama ini. Apakah betul, Pasan? Apakah ini sebuah mitos bahwa kalau sebagai seorang karyawan memandang pengusaha itu apa-apa itu lebih enak? Ngatur waktu sendiri, punya uang lebih sendiri, apa-apa sendiri, itu apakah betul atau tidak betul Pak? Saya ingin cerita satu konsep yang menurut saya benar banget, yaitu low risk low gain, high risk high gain. Ya. Menurut saya itu benar banget. Jadi entrepreneur itu memang lebih high gain, tapi juga pasti lebih high risk gitu ya. Dan sering sekali apa yang kita bayangkan ketika memulai itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi resiko akan gagal itu sangat tinggi gitu. Dan resiko akan persaingan itu sangat tinggi. Dan pusingnya itu sangat banyak. Jadi kalau orang, sekarang saya bicara aja, ada seorang karyawan yang sudah tinggi ya, katakanlah dia head of accounting gitu katakanlah ya. Jadi dia datang ngurusin accounting, ngurusin pajak pulang gitu ya. Tapi dia sudah mikirin itu yang kebanyakan, enggak mikirin yang lain. Nah, kalau seorang pengusaha
sopirnya kawin lagi aja bisa dilabrak oleh istri tuanya sopirnya gitu. Nah ini contoh aja ya, contoh aja. Jadi kita menjadi sangat wide gitu, harus lebar banget gitu ya. Karena semuanya mulai dari urusan pajak, papan iklan, papan promosi, sampai dengan marketing, sampai dengan bank, sampai dengan ditipu orang karena orang beli tidak bayar ya, sampai dengan dituntut orang masalah legal ya. Itu semua jadi urusan kita gitu, mau tidak mau gitu. Jadi kita punya tanggung jawab yang super besar terhadap banyak hal dalam kehidupan ini, tapi tentu dengan semakin high risk semakin high gain juga. Kira-kira begitu. Jadi konsep yang namanya high risk dan high gain sini sangat berlaku ya Pak ya? Sangat benar. Sangat benar ya. Sangat benar. Jadi enggak cuma kita lihat dari sisi enaknya saja mitra bisnis, tapi ternyata di balik yang kita pandang enak itu, ternyata di baliknya juga sangat tidak mudah. Dan nanti saya ingin cerita tentang zaman yang berubah. Nanti aja di belakang kita bicara tentang zaman yang berubah, karena menurut saya sekarang dengan ketika 38 tahun lalu saya mulai bisnis, zamannya sudah sangat berubah. Sekarang ada angel investor dan segala macam. Nah, kita tahan dulu. Oke, Pak Hasan. Nah, Pak Hasan kan sering banget ikutan training, Yes. belajar di sana, belajar di sini. Ada nggak Pak konsep-konsep tentang entrepreneurship yang bisa dibagikan kepada mitra bisnis nih? Nah, saya itu melihat banyak konsep entrepreneurship ya. Saya akan sharing 2 saja. Oke. Ya. Yang pertama yang simpel dulu, baru yang teoritis ya. Yang simpel selalu bilang ke satu, mulai saja dulu, jalan aja dulu gitu ya. Ilmu bisnis itu enggak ada, yang ada cuma 5. Beli yang murah, jual yang mahal, bayarnya pelan aja, nagih yang secepat mungkin dan buat pelangganmu bahagia. Dan itu selesai gitu ya. Nah, itu ceritanya begitu ya. Lalu nyoba, nanti kalau gagal ya diusahakan terus, diganti, dicoba, dinyalakan lagi gitu ya. Lalu timing itu paling penting dari semuanya. Jadi kalau penting, walaupun leadership itu penting, ide itu penting, yang penting timing ketika Anda masuk dalam bisnis itu harus tepat. Ini adalah hura-hura dan pola pikir yang paling umum yang kita sharing kalau orang tanya atau berbicara. Tapi sebenarnya ada teori yang cukup menarik menurut saya. Saya tahu teori ini mungkin 2010-an kira-kira, saya baru dengar ya. Jadi orang yang namanya Sarah Sarasvati. Sarah Sarasvati ini orang India yang dikasih dana oleh Tata untuk kuliah S3 di Amerika dan dia melakukan riset. Nah ini menarik kan. Kenapa menarik? Karena dia meriset apa sih bedanya seorang entrepreneur dan yang bukan entrepreneur. Jadi dia punya tugas membayangi entrepreneur sukses gitu. Dan tanya dan menginterview dan hidup bersama entrepreneur sukses ini dalam bukan hidup tinggalnya tapi beberapa saat itu begitu, dan dia dibimbing oleh seorang pembimbing profesornya yang pemenang hadiah Nobel. Nah ini menarik. Bukan dia yang pemenang hadiah Nobel, jadi pembimbingnya dia. Dan dia membimbing, akhirnya keluar sebuah paper atau sebuah tulisan yang menurut dia ada 5 elemen yang membuat seseorang itu menjadi entrepreneur yang sukses gitu. 5 elemen apa? Nah saya ingin sharing dulu ya. Yang pertama namanya bird in the hand. Nah ini menarik. Bird in the hand itu artinya orang itu ketika dia mulai entrepreneur biasanya dimulai dengan apa yang dia punya, bukan apa yang dia inginkan. Nah ini beda ya. Jadi bukan saya ingin buka restoran, tapi karena saya pinter masak maka saya mikir buka restoran gitu. Jadi dimulai dengan apa yang saya punyai dulu gitu. Kalau Pak Tanadi punyanya adalah kemampuan membaca yang banyak, kemampuan berbicara yang cukup baik, maka jadi pembicara gitu. Tapi bukan bermimpi jadi pembicara, tidak begitu, tidak dibalik ya. Tapi dimulai dengan apa yang kita punya dulu. Dan yang kedua disebut affordable loss. Jadi artinya aku bisa rugi maksimal berapa gitu. Jadi dia meriset bahwa orang-orang entrepreneur itu kalau dia memulai sesuatu, dia selalu memikir worst case skenario ku apa gitu. Aku bisa rugi enggak dengan itu. Nah ini yang kedua yang menarik. Menurut saya affordable loss gitu ya. Nah yang ketiga adalah the lemonade principle, yang intinya inovasi sebenarnya. Jadi kalau kamu enggak bisa jualan buah yang macam-macam, kamu cuma punya lemon doang, jangan dijual lemonnya, nanti untungnya cuma sedikit ya. Tapi dipotong, diperas, dikasih es, dikasih stop, dikasih sirup, dikotai yang bagus sehingga orang pengen beli lemonade bukan beli lemonnya. Ini sebetulnya innovation principle, meng-create value ya, meng-create value secara inovatif terhadap aset apa yang Anda punyai. Ya. Dan yang saya suka adalah yang keempat, namanya crazy quilt. Quilt itu adalah kain yang dipotong-potong dijahit bersamaan. Jadi dia bilang sukses itu harus dibarengi dengan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda gitu. Karena untuk sukses kamu saja tidak cukup gitu.
Jadi ini juga yang saya mulai ketika di awal saya dibantu oleh seorang sahabat namanya Pak Johan yang ngerti komputer. Saya nggak ngerti komputer, saya cuma bisa jualan. Jadi kalau rusak saya minta tolong dia yang ngurus gitu. Ini contoh. Jadi ketika saya membuka pendidikan, saya dibantu oleh Pak Yoyo yang ngerti soal pendidikan, di mana saya nggak ngerti apa-apa soal pendidikannya. Nah ini penting banget gitu. Ini crazy quilt namanya. Jadi mengkombinasikan diri bekerja sama dengan orang lain bermacam-macam yang mampu di bidang itu gitu. Kita bekerja sama gitu. Dan yang terakhir disebut pilot in the plane. Wah ini menarik ya. Pilot in the plane itu maksudnya kamu yang nyetir pesawat itu, kamu yang harus tanggung jawab. Perusahaan itu atau startup itu sukses atau gagal harus dari Anda gitu. Anda yang memutuskan gitu. Anda yang mau atau tidak terus. Jadi kalau bahaya ya crash landing ya harus Anda jalani karena Anda sebagai pilot gitu. Kalau dia tidak bisa landing di bandara ya terpaksa landing di sungai ya landing di sungai lah. Anda yang mutusin gitu. Jadi Anda sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan. Ini 5 elemen yang menarik. Gitu. Dan menurut saya ketika saya berjalan dengan kehidupan ini benar banget gitu. Contoh ya. Nomor 2 kita bicara affordable loss ya. Kamu bisa rugi berapa? Contoh, saya mau buka bisnis properti, oke ya. Saya punya duit katakanlah waktu itu 5M gitu. Oke ya, saya mau buka properti, saya tidak mampu karena properti itu modalnya 20M. Lalu caranya gimana? Ya sudah, saya cari partner, saya cari 4 partner. Kalau saya untung ya saya cuma untung 25%. Kalau saya rugi ya maksimum rugi uang saya 5M. Ya. Tapi ada orang yang ngawur, utang bank 20M. Lalu kalau habis bukan hanya uang 5M-nya dia yang habis, bahkan seluruh uang, seluruh kekayaan dia, seluruh kehidupan habis. Ini contoh. Jadi affordable loss itu menggambarkan kita berani rugi berapa sebenarnya. Dan kalau kita terpaksa rugi banyak, ya kita bekerja sama dengan orang lain. Juga berarti kita berbagi keuntungan. Tidak apa-apa. Contohnya begitu, Andi. Nah, saya dari 5 prinsip ini Pak, tadi yang menohok banget buat Mas itu yang pertama tadi Pak. Bird in the hand. Yes. Jadi memang lebih baik kalau kita mau buka usaha itu sesuatu memang yang kita sudah familiar ya Pak ya. Benar. Gimana kita sudah punya kompetensi di sana ya. Karena kan seringkali punya pemahaman begini Pak. Saya saat ini bekerja misalnya di bidang A gitu. Saya mau buka usaha tiba-tiba bidangnya B, buka resto. Sesuatu yang saya tahu sama sekali. Nah itu gimana Pak ya? Itu bahaya terbesar menurut saya. Jadi kalau Anda, saya yakin itu. Karena sebetulnya teorinya adalah saya punya aset apa? Aset itu ilmu, ya terus kemampuan, terus network, klien atau apa saja itu aset saya, ya aset saya. Nah, kalau Anda mau bekerja di bisnis yang Anda tidak mampu atau tidak punya keahlian, aset yang bisa Anda pakai adalah aset partner gitu. Nah, itu juga menarik. Karena itu sebenarnya 90% dari bisnis saya berpartner dengan orang lain. Ya, nah, ini tentu ada pembicaraan terpisah untuk partnership agak panjang. Tapi intinya apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya tidak mampu buka sekolahan, saya cari orang yang mampu buka sekolahan, lalu kita berpartner, lalu kita memulai. Jadi harus begitu. Wah. Nah ini mungkin menurut saya paling banyak orang yang salah paham itu poin yang pertama ini nih Pak. Yes. Seringkali kita merasa yang penting saya modal nekat, yang penting saya berani aja. Kan sekarang saya nggak mau nih dari lagi karyawan atau apapun, saya mau mulai buka usaha. Kayaknya nih usaha ini yang lagi ngetren. Misalkan kalau zaman sekarang ya cafe shop kayaknya lagi ngetren nih. Saya suka nggak suka, saya bisa nggak bisa, saya cukup udah punya modal gitu, punya uang Pak, tapi saya nggak ahli di situ, saya masuk aja ke sana. Nah itu buat orang-orang yang seperti itu, saran Bapak apa Pak? Itu yang paling berbahaya. Yang berbahaya Pak. Saran saya cuma satu, ya kalau Anda bisa punya partner yang mampu di situ nggak apa-apa. Tapi hati-hati karena partnership itu tidak mudah juga gitu. Pengalaman saya 30 tahun lebih berpartner dengan orang, itu sangat tidak mudah. Gitu. Jadi itu satu hal yang terpisah. Tetapi Anda harus punya kemampuan. Kenapa aku buka warung atau aku buka bisnis ini, kok aku bisa sukses? Saya punya kelebihan apa yang membuat saya punya value di dalam bisnis ini? Itu penting banget menurut saya. Dan ini lagi satu juga yang saya punya tip adalah kalau sesuatu itu sudah terlalu rame, tidak sempat Anda masuk. Saya itu mengalami sendiri dan saya rugi cukup banyak ya. Waktu itu kebetulan Indonesia dolar naiknya dari 2.000 menjadi 12.000 ya. Lalu bisnis paling enak saat itu jualan furniture ke luar negeri ekspor. Karena
Indonesia furniturnya kuat. Harganya naik harga jualnya naik 5 kali lipat gitu. Dan saya coba dan saya hancur-hancuran karena saya tidak punya skill di situ. Padahal saya sudah cari partner, tapi partner saya kurang mampu gitu ya. Jadi tidak jalan dan kita tutup akhirnya dengan rugi yang cukup besar. Ini contoh furniture ya. Nah, akhirnya saya mulai yakin tidak boleh gitu. Jadi waktu tambah udang rame gitu ya, saya tidak mau ikut. Wah, terlambat saya. Jangan ikut lagi gitu. Sudah tidak sempat gitu. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis yang Anda merasa sudah ramai sekarang. Contohnya kapan itu mau buka boba gitu ya, minuman boba ya. Saya bilang jangan, karena apa? Karena sudah telat gitu. Yang bagus sudah jalan ramai gitu. Anda terlambat untuk masuk ke dalam bisnis itu. Nah, itu tidak boleh gitu. Kita harus masuk sebelum bisnis itu meledak ya, dan di situ kita punya kesempatan untuk berkembang dengan hebat. Contoh yang paling baik sebenarnya awal saya berbisnis komputer di tahun 1986. Pada zaman itu semua pemain komputer yang saya kenal kebanyakan bertahan dengan cukup baik. Kenapa? Karena timingnya pas gitu. Timingnya pada saat itu pas. Contohnya, sekarang mau buka toko komputer berat banget. Sekarang mau buka toko handphone berat banget gitu. Ada masanya, jadi ada masanya. Timing itu jadi kunci yang sangat penting sekali. Nah, hal lain Pak, hal lain yang saya tahu juga kalau sekarang ada orang yang jadi karyawan, begitu dia mau masuk ke usaha itu, dia punya kompetensi di sana Pak, tapi dia nggak punya modal. Nah, nggak punya modal, nggak punya dana untuk bisa memulai Pak. Tentu saja jawaban yang paling klasik ya kita harus cari partner ya tadi Bapak bilang ya. Ada nggak Pak cara lain selain Bapaknya? Tapi kan kalau cari partner juga nggak mudah. Orang juga nggak percaya sama saya mau buka usaha ini, saya perlu dana seperti ini. Banyak ya syukur-syukur kalau ada orang yang mau partneran, dia meminjamkan uangnya investasi ke ide yang kita punya. Tapi kalau kita nggak punya kenalan orang yang nggak percaya, tapi kita yakin gitu dengan kompetensi kita yang kita punya itu kita bisa usaha ini bisa jalan. Nah, kira-kira tipsnya apa tuh Pak? Nah, sekarang itu sudah jauh lebih mudah daripada 30 tahun lalu ya. Karena di zaman baru ini ada angel investor ya, ada orang yang mau menginvest di tempat Anda, bukan menghutangkan tetapi memasukkan uang dan ditukar dengan equity dari perusahaan Anda. Jadi saya punya ide bagus, saya presentasikan. Biasanya yang paling gampang family and friends dulu ya. Family and friends membantu memasukkan uangnya ya. Lalu sesudah itu baru ada investor luar yang memasukkan uangnya. Dengan begitu maka dia bisa menjadi kita bisa punya modal yang cukup ya. Tapi sebenarnya teori di belakang semua ini, idemu harus bagus. Kamu harus punya proven, nyoba sesuatu walaupun kecil ya. Sekarang ada Shark Tank film ya, seri TV yang dimana orang cari modal, macam-macam. Sebetulnya dunia ini tidak pernah kekurangan modal untuk ide yang terbukti bagus. Iya. Cuma memulai start dari nolnya ini susah gitu. Dan itu bagian Anda yang Anda harus ambil sendiri, Anda harus buktikan sendiri dengan segala kesulitan dan dengan segala cara. Kira-kira. Dan banyak sekali entrepreneur awal itu terjadi karena keterpaksaan. Karena nggak ada yang hire dia, terpaksa jualan es campur. Gitu. Dan tiba-tiba jualan es campurnya rame, dia buka restoran dan restorannya rame, dia buka warung besar dan akhirnya dia buka cabang-cabang punya banyak restoran. Itu sering terjadi karena keterpaksaan membuat dia harus melakukan itu. Very good. Thank you Pak Hasan. Nah, mitra bisnis, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, nanti di sesi yang terakhir saya mau tanya begini Pak Hasan. Ini saya dapat idenya dari pertanyaan Jim Collins. Waktu itu dia pernah nanya seorang pengusaha besar, dia tanya begini kepada pengusahanya. Pertanyaan yang sama saya mau tanyakan ke Pak Hasan. Mungkin dijawab nanti di sesi ketiga ya Pak. Kalau Pak Hasan sekarang bisa bertemu dengan Pak Hasan yang masih muda waktu itu, kurang lebih 30 tahunan yang lalu. Kira-kira nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada Pak Tanadi Santoso yang masih muda pada saat mau memulai usaha? Saya mulai dari hutang pertanyaan yang tadi Pak. Kalau Pak Hasan sekarang memberi nasihat, bisa bertemu lagi dengan Pak Tanadi Santoso 38 tahun yang lalu pada saat mau mulai usaha, nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada beliau? Lagi berpikir tadi waktu break saya berpikir panjang. Jawaban saya satu kalimat aja. Ya sudah, mulai aja, jalan aja. Gitu. Nah ini menarik. Kenapa? Karena di dalam perjalanan saya itu, kalau saya tahu begitu banyaknya kesulitan yang bakal terjadi, mungkin saya tidak akan start gitu.
Ini benar banget, ini benar banget. Saya waktu ngambil MBA di University of Chicago, ya, saya punya, jadi sana tuh lucu Pak, 85% adalah profesional, 15% adalah entrepreneur atau wirausaha, kurang lebih begitu. Lalu saya ditanya dengan teman-teman itu, Pak, nasihat apa Anda buat saya sebagai orang yang lulus MBA untuk startup? Saya bilang kamu terlambat gitu. Saya pun kalau ngambil S2 dulu, saya mungkin tidak akan startup gitu, karena tahu terlalu banyak. Ini benar banget. Tahu terlalu banyak, kita takut gitu. Tapi karena kita tidak tahu apa-apa, kita coba, kita jalan, kita ketabrak, kita jalan lagi, kita ketabrak, kita jalan lagi. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, tapi sudah kadung terpaksa jalan, kita jalan terus dan akhirnya kita berhasil. Menurut saya penting banget untuk tidak tahu terlalu banyak gitu. Tahu terlalu banyak itu membuat kita berhitung terlalu dalam dan membuat kita memberikan terlalu banyak opsi dan kemungkinan dan kita tidak jalan-jalan. Menurut saya begitu. Ya. Nah karena itu saya hoki banget gitu ya. Ngambil S2 jauh setelah bisnis saya jalan dan saya telah mampu dan sudah tahu gitu. Kalau saya sudah ngambil kuliah S1 selesai, lalu kuliah S2 dulu, lalu ikut orang, lalu tahu tentang segala risiko, saya tidak akan startup, takut. Gitu. Ya, ini menurut saya penting banget untuk dipahami. Nah Pak, dari pernyataan Bapak tadi saya muncul dengan 2 pertanyaan Pak yang silakan. Muncul dalam benak saya. Yang pertama itu, pada saat kita mau memutuskan jadi pengusaha Pak, apa sih bedanya antara, maaf ya Pak ya, yang nekat, bonek, dengan yang kita mesti berhitung. Kan tadi juga udah dikatakan ya prinsip yang nomor 2 itu adalah avoidable loss. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Nah tapi bagaimana menyeimbangkan ini? Tadi kan Pak San sebetulnya tersirat bahwa kalau kita terlalu banyak berhitung, kita agak nekat nggak jalan. Tapi kalau kita nekat langsung nyemplung, nggak ada hitung-hitungan, itu juga berbahaya. Nah itu bagaimana membalance itu Pak? Oke, saya ingin cerita saja karena Pak Tanadi ini biasanya cerita ya. Sebuah cerita yang menarik dari real story ya. Jadi ada sebuah perusahaan besar di Amerika punya CEO hebat ya. Suatu kali rumahnya CEO ini pagi hari diketuk pintu, tok 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 tok, dan orang di luar datang dan dia bilang, "Perusahaanmu ini semua sahamnya udah aku beli majority dan aku sekarang pemilik saham perusahaanmu terbesar." Ya. Dan pertanyaanku cuma satu, kamu mau tetap jadi CEO atau tidak? Orang ini takut ya toh. Mau Pak, saya tetap mau jadi CEO gitu ya. Oke, kalau kamu mau jadi CEO karena kita membeli perusahaanmu sekarang kekayaannya jadi kurang ya. Jadi enggak bermodal besar ya, maka saya butuh dana. Saya butuh 6 juta dolar, uangmu harus masuk sebagai saham. Dan 6 juta dolar itu kalau saya hitung kamu akan punya 7% dari nilai perusahaan. Perusahaannya gede banget ya. Jadi 6 juta itu cuma sedikit banget ya. Tapi kamu harus memasukkan uangmu. Dan orang ini bilang, waduh Pak, sorry Pak, saya enggak punya uang gitu ya. Saya enggak punya uang. Dan orang-orang yang datang ini bilang begini, saya sudah tahu kamu enggak punya uang. Tapi kamu punya rumah di sini. Dan rumahmu ini kalau saya jaminkan di bank dapat 7 juta dolar katanya begitu ya. Jadi kamu harus utang bank 7 juta dengan jaminan rumahmu. Dan kamu harus memasukkan uang ini dalam perusahaanmu. Lalu si CEO ini tanya, loh kalau nanti perusahaanku gagal gimana? Ya kamu enggak punya rumah katanya begitu ya. Dan setelah berbicara panjang, berpikir panjang, akhirnya CEO ini terpaksa untuk mau menjaminkan rumahnya dan memasukkan uang di dalam perusahaan. Dan ajaibnya setahun setengah kemudian perusahaan ini tumbuh dengan sangat sukses. Ya. Kenapa? Karena begitu dia tahu kalau aku gagal, aku enggak punya rumah gitu. Ya, dia akan berusaha maksimum. Langsung pesawat jet pribadi dijual, langsung tempat enjoy dibuang, langsung biaya-biaya besar dibuang, langsung berusaha mencari profit yang terbaik. Dan akhirnya menjadi sukses. Bukunya namanya Barbarian at the Gate. Nah ini menurut saya menarik karena kalau Anda menjadi karyawan sering tidak punya skin in the game gitu. Maksudnya skin in the game ini apa? Enggak punya resiko. Aku coba ya, aku usahakan ya, udah aku keluarkan biaya mahal ini. Kalau rugi gimana? Ya maaf Pak, saya kan sudah berusaha maksimal. Enggak ada resikonya. Ya, sedangkan pengusaha enggak bisa begitu. Kalau aku berani mencoba, kalau aku gagal ruginya itu uangku gitu. Jadi karena itu saya punya kesadaran untuk terpaksa harus menghasilkan sebaik mungkin karena ini uang saya. Kalau saya rugi ya saya habis. Apalagi kalau usahanya besar gitu ya. Ruginya kalau betul-betul rugi habis gitu. Jadi kalau saya baca artikelnya Elon Musk ketika pesawat terbang ulah-aliknya itu
meledak 3 kali, itu sudah critical time-nya dia mau mati apa mau hidup. Kalau dia gagal lagi buyar perusahaannya habis semua. Tapi dia all out, dia taruhkan semuanya dan untung besar, dia meledak, sekarang dia kaya raya. Jadi faktor resiko ini menjadi penting di dalam setiap upaya kita, karena mau tidak mau, sadar atau tidak, upaya kita menjadi sangat maksimal ketika kita punya resiko di situ. Jadi teman-teman kalau ingin kenapa kita minta orang, ayo kamu ikut ya, nanti aku kasih kamu persentase. Tapi ya kalau rugi ya kamu harus dapat juga ruginya. Karena kalau tidak, kamu akan tidak maksimal mengupayakannya. Kira-kira gitu, Andi. Wow. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua juga agak pertanyaan tricky Pak. Begini, Pak. Jadi kalau kita misalkan sekarang karyawan, lalu kita dengan perhitungan dan agak sedikit nekat itu, kita keluar Pak. Nah, ada nggak Pak batasan waktu, misalnya setelah 6 bulan tidak berjalan dengan baik, ya sudah, kita dengan legowo bilang mungkin belum saatnya, lalu saya balik lagi kerja. Atau seperti Napoleon, waktu kita perang, perahunya itu dibakar. Seperti yang tadi kan Pak, perahunya dibakar sehingga memang tidak ada cara lain selain maju terus. Karena udah nggak ada lagi jalan untuk pulang. Nah itu jadi antara ketahanan dengan wah ini kayaknya bukan jalan saya deh, mungkin jalan saya sebagai karyawan lagi aja, pengusaha kayaknya bukan jalan saya. Atau jangan, 6 bulan gagal, tahan lagi, 1 tahun gagal, tahan lagi sampai 1,5 tahun. Seperti apa tuh Pak? Saya jawab dulu pertanyaannya dengan teori dulu, bahwa rule of thumb itu artinya secara umum, kalau Anda startup, ya, kalau menurut saya 3 tahun waktunya. 3 tahun. Sukses atau tidak kelihatan. Bisnis ya, sebuah bisnis. Tapi kalau berapa lama saya mencoba, terus tahu saya cocok atau tidak, bukan itu. Jadi jawaban saya bukan sama dengan pertanyaan Anda. Ya. Kalau berapa lama saya mencoba, kalau menurut saya 6 bulan itu cukup. 3 bulan bahkan kalau sudah merasa aku bukan untuk ini gitu. Jadi kalau Anda melakukan itu dan Anda tidak merasa energized, tidak merasa tambah seneng, tambah powerful, ada semangat, berhenti menurut saya begitu. Karena Anda bukan di situ. Kalau bicara mau mencoba. Nah kalau orang mau mencoba sekarang, terutama kalau sudah lama berada pada kondisi corporate yang sudah sangat sukses, dia sebagai jabatan tinggi, susah untuk jadi entrepreneur. To be honest, susah. Kalau Anda mau memaksa menjadi entrepreneur, mungkin memfranchise saja lebih mudah. Karena Anda sudah punya franchise yang baik ya, franchise yang baik, sudah ada aturan mainnya, kamu tinggal ngeliatin sedikit-sedikit itu oke. Tapi kalau memulai dari nol susah. Tapi, ada sebuah tapi lagi, kalau Anda berbasis pada teknologi, ya, dan super high tech, enggak apa-apa, anytime masuk boleh. Berbasis pada ilmu yang sangat tinggi gitu. Contohnya apa Pak? Contohnya ChatGPT gitu ya, dengan OpenAI. Contohnya bikin software WhatsApp yang tiba-tiba dibeli dengan harga yang super tinggi gitu ya. Itu masih oke Pak. Karena sebenarnya bukan entrepreneurialnya yang jalan ya, tapi kemampuanmu menemukan sesuatu, lalu sesuatu itu dibeli oleh orang dengan exit route yang beda dengan kita jualan ke B2C gitu ya. Dibeli oleh perusahaan besar. Itu sangat oke. Jadi misalkan Anda mampu menemukan teknik bahan kimia apa yang hebat gitu ya. Lalu penemuanmu dibeli sama pabrik kimia gitu. Bisa saja, itu enggak beda dengan real entrepreneurial spirit yang kita jalankan dalam day to day operation. Nah, mitra bisnis ini wisdom seorang Tari Santoso yang sangat mahal sekali nih. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa nih ya buat mitra bisnis di episode kali ini. Pak, pertanyaan lagi Pak. Yes, silakan. Seringkali yang menjadi pergumulannya begini Pak. Memang kalau kita membuka usaha, kita sebagai founder, itu waktu mulai berkembang kita masih kuat. 10 karyawan masih oke. 50 karyawan masih oke. Tapi banyak cerita begitu usahanya makin membesar, itu kita sebagai founder dari perusahaan itu kok kayaknya nggak bisa menghandle perusahaan itu Pak. Apakah perlu pada satu titik tertentu di mana perusahaan sudah membesar, kita dengan legowo harus meng-hire seorang profesional yang memang lebih sanggup untuk bisa membesarkan perusahaan kita? Saya termasuk yang amat sangat setuju dengan hal itu. Jadi seorang entrepreneur itu very good to starting from zero sampai pada titik tertentu. Tapi untuk dia bisa skill up terus, itu di atas itu kan beda. Jadi gini, saya jagoan masak, saya bikin masak nasi
nasi rawon enak banget sehingga saya buka restoran rawon gitu. Saya buka restoran saya dengan sangat enak, bahkan saya memasak untuk orang 1000 bisa gitu. Tapi nanti kalau karyawanku udah 200, cabangku ada 8, aku enggak mampu lagi. Karena skill set yang diharapkan dari seorang pemasak rawon dengan seorang yang bisa menghandle 8 restoran dengan manajemen restoran, hiring, onboarding dan lain-lain, beda. Gitu ya. Ada 2 jalan sebenarnya. Jalan pertama adalah memberikan profesional lebih banyak porsi dan saya berhenti atau retire atau mengambil bagian riset atau apa, atau saya dibantu dengan para profesional barengan jalan, bersama-sama jalan. Jadi seorang profesional, misalkan saya buka sebuah tuku roti saya bagus, tiba-tiba sekarang harus ada 40 tuku roti. Kan memanage 40 tuku roti tidak sama dengan memasak rotinya. Ya. Nah itu saya mencari profesional atau saya mencari konsultan atau saya mencari coach atau saya mencari orang yang bisa membimbing saya dengan membantu mencarikan orang, membuat sistem SOP yang lebih jalan dan lain-lain. Yang mana skill set itu sangat berbeda dengan skill set yang dibutuhkan untuk seorang entrepreneur dari nol naik menjadi sukses dalam bisnis itu. Very good. Makasih Pak San, suatu insight yang luar biasa juga. Oke, di penghujung dari podcast kita pada episode kali ini, mungkin Pak San bisa merangkum sekaligus mungkin ada kata-kata penutup untuk episode kita kali ini. Silakan Pak San. Ya, terima kasih Andi. Jadi kalau saya bilang setelah saya mengajar entrepreneurship 38 tahun, jadi 30 tahun lah saya setelah mulai ngajar banyak. Saya sudah mengajar di banyak kampus dan banyak seminar. Menurut saya zaman berubah Pak. Yang sekarang ini entrepreneur itu sudah berubah banyak. Jadi tidak seperti Pak Tanadi dulu 38 tahun lalu gitu. Sekarang ini ada internet, ada ChatGPT, ada angel investor, ada partner, ada segala macam. Semua ilmu itu ada. Bahkan segala macam menu nyari di internet banyak semua gitu. Jadi dunianya berubah dengan sangat drastis. Kalau sekarang saya ditanyain, saya bilang bahwa menjadi entrepreneur dan menjadi profesional itu 50-50. Kenapa? Karena sekarang profesional yang dibayar mahal pun sudah banyak. Dulu tidak ada. Ya. Sedangkan menjadi entrepreneur semakin sulit gitu dibandingkan dulu ya. Sehingga ini jadi optionnya gimana? Kalau Anda dalam jiwanya adalah jiwa entrepreneur, jalan. Tapi kalau jiwa Anda bukan jiwa entrepreneur, jangan dipaksakan gitu ya. Lebih baik Anda masuk ke dalam dunia profesional. Apalagi akhir-akhir ini banyak banget family business yang bisnisnya oleh orang tuanya dibawa menjadi besar, sekarang dia yang harus masuk. Berarti dia di-hire sebagai kombinasi antara profesional karena dia anak yang punya dan sebagai profesional karena dia orang yang harus membesarkan dan merapikan perusahaan ini. Itu menjadi beda gitu. Jadi harus teman-teman sadari apakah entrepreneurship ini buat Anda atau tidak gitu. Kalau memang buat Anda, you are welcome. Ayo kita coba. Tapi kalau tidak, Anda harus berusaha di sisi yang profesional ini untuk mengembangkan keahlian Anda, memberi value yang sangat tinggi kepada perusahaan di mana Anda ikut dan menjadi sukses di sana. Oke. Saya kira itu aja. Saya tutup dengan sebuah quote saya saja ya. Hidup itu adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian dan dinyatakan dalam tindakan. Salam sukses untuk Anda. Oke, mitra bisnis, semoga episode kali ini menjadi sebuah pencerahan buat mitra bisnis semuanya ya. Kalau saya tarik insight-nya sedikit bahwa jadi profesional juga hal yang baik. Jadi entrepreneur juga adalah hal yang baik. Setuju banget. Mari kita lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya biar berdampak kepada orang banyak. Salam sukses untuk Anda semua. Saya Andi Iskandar dan Pak Terry Saryoso. Salam sukses buat Anda semua. Mitra bisnis, ini adalah mini lecture saya tentang entrepreneurship. Jadi 38 tahun saya berbisnis dan menurut saya salah satu teori yang cantik adalah tentang effectuation. Effectuation ini ditemukan oleh Sarah Sarasvati ya, Darden Graduate School of Business, University of Virginia. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya ada 5 langkah yang penting di dalam memikirkan sebuah entrepreneurship itu ya. Jadi kalau dilihat, kalau biasanya orang pengen bikin rumah, ketika dia pengen bikin rumah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba tidak ada tukang, tidak jadi rumahnya.
Tapi kalau evacuation, saya itu kepingin tempat untuk tinggal beberapa hari. Maka dia bisa bikin rumah, bisa bikin tenda, bisa bikin gubuk. Ya. Jadinya apapun tidak apa-apa, tapi mulai dari saya. Nah, 5 teorinya. Yang pertama, bird in the hand. Kalau saya punya seekor burung di tangan saya, maka saya mulai dari itu, mencari sebuah cara. Jadi, kalau orang biasanya punya tujuan dulu, baru berusaha. Ini salah menurut Sarah Sarasvati. Harus punya apa dulu, lalu kita melakukan sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik menurut saya. Jadi mulai dengan apa yang kita punya. Yang nomor 2, kita harus tahu kita bisa rugi berapa. Kalau ruginya terlalu banyak, jangan. Kalau saya tidak mampu rugi lebih banyak dari ini, saya nyari partner dalam bisnis. Artinya saya kalau rugi terburuk, saya siap dengan angka berapa. Ini yang nomor 2. Dan yang nomor 3, the lemonade principle. Artinya kalau saya cuma punya lemon, maka saya harus membuat menjadi lemonade. Karena jualnya bisa jauh lebih mahal daripada menjual lemon itu gelundungan. Begitu saja ya, tergantung ide dan inovasi kita bagaimana cara menjual yang terbaik buat kita. Dan yang keempat adalah crazy quilt. Nah, ini menarik. Saya paling percaya ini. Crazy quilt itu adalah membangun partnership. Jadi kalau Anda lihat Steve Jobs cari siapa? Steve Wozniak. Pak Tanadi cari partner yang lain. Kenapa? Karena dalam quilt itu sebetulnya kain perca yang disambung-sambung ya. Intinya saya mampu berjualan, dia mampu membuat misalkan dia mampu berproduksi tentang sesuatu. Kita berpartner, itu akan jauh lebih sukses. Ini penting banget untuk berpartner dengan orang lain yang saling mengisi. Dan yang terakhir adalah pilot in the plane. Pilot in the plane. Maksudnya apa? Maksudnya kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap semua yang ada. Kenapa? Karena kita pilotnya. Gagal tidak boleh menyalahkan siapapun, hanya menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita pilotnya. Kita yang memimpin, kita yang mengarahkan, kita yang bergerak menuju ke sana gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kalau kita benahi, sebenarnya cuma ada 5. Yaitu pertama adalah mulai dari apa yang kita punya, berusaha paham dengan resiko yang ada sehingga kita membungkus resiko itu dalam batas kemampuan kita dan kita berinovasi menemukan apa cara terbaik untuk memberi value terbesar. Kita berpartner dengan orang-orang yang punya kemampuan beda dengan kita dan saling mengisi sehingga orang-orang ini bisa membantu kita. Dan yang terakhir, kita harus menentukan hidup kita sendiri. Nah, ada sebuah pertanyaan yang menarik ya. Pak, kalau tahu tentang 5 ini, adakah satu kunci yang menarik? Kuncinya dalam bahasa Inggris namanya ask, ya, ASK. Ask itu berarti tanyalah pada orang, siapa yang bisa? Tanyalah pada orang, apa yang bisa Anda lakukan? Tanyalah pada orang, siapa yang bisa membantu Anda? Dan karena ask itu punya 2 arti, yang satu tanya, yang kedua minta. Kalau Anda tidak bisa, minta sama orang lain. Selain tanya, Anda bisa minta baik tentang pengetahuan Anda, kreativitas Anda, partnership Anda, ataupun pemahaman-pemahaman lain dalam membantu Anda membangun bisnis Anda. Sebagai seorang entrepreneur 38 tahun, saya merasa inilah konsep yang menarik dan saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.